Syair cinta di lembah makrifat menelusuri nur ketuhanan dalam kesunyian. Di balik kabut dunia yang rapuh dan fana, terdengar bisikan nur dari langit yang mulia. Jiwa-jiwa yang sunyi memanggil namanya Allah, Zat yang maha tinggi, tempat segala makna. Ketika dunia menari dalam gemerlap palsu, hamba yang mencinta Allah memilih sunyi dan syahdu. Ia meniti jalan tanpa pelita duniawi, melangkah pelan menuju hakikat yang sejati. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ke-36. Bukankah Allah cukup bagi hamba-hambanya? Dan mereka menakut-nakutimu dengan selain Allah. Barang siapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Maka bermulalah perjalanan di jalan makrifat, di mana akal tunduk dan hati yang mendekat. Tiada lagi daya, tiada lagi kuasa, selain dari Allah, Sang Pencipta semesta. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan dengan mata jasad, namun dengan hati yang bersih dari segala hasad. Hening malam menjadi saksi bisu saat air mata tumpah karena rindu yang syahdu. Dalam malam yang panjang dan kelam, kulafazkan nama Allah dalam diam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah cahaya di balik segala musibah dan rahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkariku. Maka kusebut namamu dalam hela nafasku, dalam setiap detak nadiku, dalam setiap harapku. Kekasih sejati tidak pernah menjauh, hanya hamba yang lalai dan hatinya keruh. Makrifat adalah embun di padang gersang, menyejukkan kalbu yang telah lama hilang. Ia bukan sekadar ilmu yang dibaca, tetapi cahaya yang menyala dari cinta. Sang Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Maka beningkanlah hatimu, wahai insan, karena dari sanalah makrifat dimulai dan dikenan. Jangan biarkan dunia menutup pandanganmu, karena Zat Allah lebih dekat dari urat lehermu. Surah Qa'af ayat 16 menyatakan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka mengertilah, wahai pencari makna, bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar kata. Isu adalah perjumpaan antara makhluk dan Khalik, dalam ruang batin yang sunyi, lembut, dan apik. Tiada satu langkah pun yang sia-sia bila niatnya murni semata karena cinta. Makrifat bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menundukkan ego yang selalu dilupakan. Wahai hati yang mencari Tuhan, tinggalkan logika dan masuk ke taman. Taman para wali dan pencinta sejati yang menyebut Allah dalam setiap detik dan hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata dalam Futuh Al-Ghaib, Makrifatullah adalah cahaya yang masuk ke dalam hati sehingga ia melihat kebenaran dengan jelas, bukan dengan mata, tetapi dengan nur Allah. Nur itu bukan milik akal yang kering, tetapi bagi hati yang dipenuhi zikir yang hening. Tiap zikir menumbuhkan cinta yang hakiki, menghapus hijab menyingkap langit ilahi. Hamba bertanya, bagaimana ku gapai makrifat ya Rabbi? Allah menjawab dalam surah Al-Ankabut ayat 16, dan barang siapa berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka berjihadlah melawan nafsu yang mengikat, karena setiap kemenangan adalah langkah ke makrifat. Satu demi satu hijab tersingkapkan ketika hati berserah sepenuhnya pada Tuhan. Wahai jiwa, tidakkah kau tahu bahwa makrifat bukan hal baru? Ia telah ada sejak zaman para nabi, diturunkan sebagai cahaya bagi hati yang suci. Surah An-Nur ayat 35 menjadi pelita. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu menyala dalam ruang batin, menuntun hamba kepada yang maha mencintai tanpa akhir, dan dalam pelukannya segalanya tenang, karena tiada cinta yang lebih agung dan lapang. Dalam dunia yang gaduh dan penuh tipu daya, makrifat adalah jalan menuju cahaya. Bukan sekadar tahu nama-namanya, tetapi hidup dalam sifat-sifatnya. Ketika seseorang mengenal Al-Ghaffar, ia pun menjadi pemaaf tanpa gentar. Ketika mengenal Al-Rahman dan Al-Rahim, ia menjadi pengasih dan penyayang yang hakiki dan rahim. Inilah makrifat yang sejati, bukan sekadar hafalan, tetapi menjadi pribadi. Menjadi cermin dari sifat Allah yang mulia, menebar damai dalam seluruh semesta. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka jagalah hatimu, wahai penempuh jalan sunyi,
karena di sanalah makrifat akan berseri. Basuhlah ia dengan zikir dan istighfar agar terbuka hijab dan ruh menjadi segar. Bersabarlah dalam perjalanan yang panjang, karena setiap derita akan terbayar dengan terang. Makrifat bukan tujuan akhir perjalanan, tetapi awal dari kehidupan penuh keridaan. Ketika hati telah mengenal Allah yang maha abadi, maka dunia menjadi kecil dan tiada berarti. Yang dicari bukan lagi dunia fana, tetapi wajah Allah yang abadi tanpa celah. Surah Al-Baqarah ayat 277 menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Makrifat menuntun kepada ketenangan hakiki ketika segala ujian disambut dengan hati suci, tidak mengeluh, tidak menyerah, karena tahu bahwa setiap detik ada dalam kuasa Allah. Dan akhirnya, wahai pencinta ilahi, makrifat akan membawamu pulang ke asal sejati, di mana ruhmu bersujud dalam sujud kekal, dalam samudra cinta yang tak pernah tinggal. Maka jangan lelah meniti jalan ini, karena tiap air mata adalah mutiara yang hakiki. Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh, yang rela kehilangan dunia demi cinta yang utuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Maka sembahlah dia bukan karena takut neraka, tetapi karena cinta, karena rindu yang membara. Itulah makrifat, puncak dari cinta, berserah sepenuhnya hanya kepadanya.